Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ibu-ibu semua. Masih semangat semuanya? Udah ngantuk belum? Sedikit. Iya sedikit, nggak apa-apa sedikit mah. Asal jangan ketiduran di sini bu ya. Baik ibu-ibu. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini rencana saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik tentang budaya positif bisa terlaksana. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajar Sudarmi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi kepada teman-teman guru semuanya. Dan yang kedua, terima kasih pula tak terhingga kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa keberkahan dan membawa dampak positif bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, pada hari ini saya dalam rangka melaksanakan tugas calon guru penggerak angkatan 10 ya, akan melakukan kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik ya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita, sekolah tercinta SMPN 2 Paku Haji. Baik ibu-ibu semua, sebelum kita melanjutkan diskusi kita kali ini, terlebih dahulu kita bikin kesepakatan kelas bersama-sama ya ibu-ibu. Ada beberapa kesepakatan kelas yang coba saya tawarkan ya. Mudah-mudahan bisa diterima, kalau tidak barangkali nanti ada yang ditambah atau dikurangi. Yang pertama, kita berdoa sebelum belajar, bisa disepakati ibu? Bisa ya, berdoa dulu. Kemudian yang kedua, kita menonaktifkan HP kita, ya di silent HP-nya sehingga tidak mengganggu pertemuan kita hari ini. Kemudian yang ketiga, kita untuk antusias dan bahagia dalam belajar. Siap ibu-ibu? Siap, bahagia, antusias, semangat ya terus. Kemudian yang keempat, menyebutkan nama ketika akan bertanya atau berpendapat. Juga siap ya? Siap. Iya. Kemudian yang kelima, menghargai pendapat teman sejawat kita ketika ada teman kita yang lain yang berpendapat. Bisa disepakati ibu? Ya, jadi kesepakatan kelas ini bisa kita sahkan untuk menjadikan kesepakatan kita dalam diskusi kali ini. Ibu-ibu semua, sebelum kita berlanjut ke acara diseminasi yang sesungguhnya, terlebih dahulu saya mau melakukan sedikit ice breaking nih kepada ibu-ibu ya, dengan membuat saya mencontohkan terlebih dahulu ya, membuat dua pernyataan, satu pernyataan tentang fakta diri saya, yang kedua yang bukan fakta. Artinya ada pernyataan benar, ada pernyataan salah. Ya. Saya bisa minta ibu untuk berpasang-pasangan, cukup nggak ini pasangannya? Tujuh ada yang ganjil ya. Iya. Berdua dengan Bu Dewi. Ya. Baik ibu, contohnya gini, jadi kita bikin masing-masing dua pernyataan, kemudian teman kita suruh menebak. Satu pernyataan kita yang benar berdasarkan fakta diri kita, yang keduanya yang salah. Contohnya saya bikin dua pernyataan. Satu, mengisi buku TTS bukanlah hobi saya. Yang kedua, saya berusia lebih dari setengah abad. Nah, dari dua pernyataan ini, manakah pernyataan yang salah? Yang salah? Yang salah yang nomor 2. Coba ibu bisa dikemukakan alasan. Karena ibu umurnya belum di atas 50 tahun. Waduh, berarti saya awet muda ya kalau gitu ya. Saya mengaku usia saya lebih dari setengah abad, ternyata tidak percaya. Berarti awet muda. Berarti 20-an kali ya, rumah-rumahnya 18 dari Balting.
suka ngisi TTS? Enggak. Alasannya Salah, itu salah. Yang pertama yang salah, yang kedua benar, karena saya pernah dengar ibu ngomong umur saya itu udah lebih dari itu, udah 50 tahun begitu. Jadi saya udah tahu nomor 2 itu pasti fakta yang atas turunan. lebih jelasnya Bu Isti yang jawab. Jadi betul ya, yang kedua itu betul. Saya berusia lebih dari setengah abad, betul. Saya lahir tahun 1973, berarti tahun berapa? Berapa tahun sekarang? 51, berarti lebih dari setengah abad dong. Ternyata tidak percaya alias awet muda. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, yang pertama, mengisi buku TTS bukanlah hobi saya. Salah, karena saya hobi ngisi TTS. Hobi. Jadi salah, yang pertama salah. Saya sering dulu mah, saya kalau lagi banyak-banyaknya dijual bisa banyak ngumpulin buku TTS ya. Jadi senang kotak-atik buku TTS. Kemudian bisa saya contohkan berpasangan, contohnya Ibu Santi dengan Ibu Korida. Ibu Santi coba dibikin 2 pernyataan, yang satu benar, yang satu salah, kemudian Kori menebak. Salah. Nih kalau oper yang manis benar nggak? Bu Kori, saya berusia 40 tahun. Salah. Terus Bu Kori, saya suka dengan bermain catur. Benar. Jawabannya salah tadi yang satu. Harusnya benar. Saya dua-duanya benar. Sengaja. Saya usianya 40 tahun. Bukan ini. Melinda berapa Melinda? 17. Benar semua. Benar semua. Coba bisa berganti. Bu Kori yang menebak, Bu Kori yang bikin pernyataan. Apakah suami saya bapak? Apakah ada sesuatu juga? Anak saya berapa? Saya lahir tanggal 5 April 86. Betul. Karena nama itu Kori Aprilia. Satu masalahnya Pernyataan. Apakah saya bukan guru? Saya adalah guru tangga. Saya adalah guru. Terima kasih kita sama Bu ya. Iya. Ternyata pertanyaan yang lain juga salah. Jadi kan gitu. Kita kayaknya ngomongin ternyata salah, tapi orang nggak tahu itu salah. Bisa jadi gitu ya. Itu hidup namanya. Ibu semua, mari kita lanjut. Bisa dilanjut Ibu. Nih, tadi kita judulnya diseminasi. Kemudian ada yang positif. Ya. Jadi ada dua istilah yang istilah kunci hari ini. Itu ada diseminasi, budaya positif. Ada yang tahu Ibu diseminasi itu apa? Bahasa baru ya, bahasa baru. Kalau saya kasih dalam kurung berbagi baik, itu bahasa barunya ya. Diseminasi bisa diartikannya. Diseminasi adalah satu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu. Nah, kalau sekarang kan kepada kelompok ya, kepada kelompok teman-teman sejawat agar mereka memperoleh informasi. Jadi saya mengadakan ini berbagi praktik agar teman-teman bisa memperoleh informasi tentang budaya positif. Kemudian timbul kesadaran untuk melakukan budaya positif itu dalam tugas kita ke depan. Menerima dan akhirnya mau memanfaatkan informasi yang diberikan tersebut, gitu ya. Saya berharap dengan adanya kegiatan diseminasi hari ini bisa memberi pengetahuan dan pengalaman baru kepada
kita semua, ya khususnya diri saya dan umumnya kepada ibu-ibu semuanya, agar kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Siap ibu-ibu? Siap. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada lagi istilah lain, tadi di judul itu ada budaya positif. Budaya. Ada yang tahu juga budaya positif itu apa, ibu-ibu? Apa kita sering kan gitu ya, budaya positif. Ada yang tahu? Coba barangkali ibu. Saya Linda, guru matematika. Budaya positif itu adalah suatu hal positif yang akan dijadikan budaya. Contohnya, misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, itu kan hal positif yang harus menjadikan budaya. Jadi budaya positif seperti menurut pandangan saya. Ya, baik ibu ya. Berarti sebuah perilaku yang baik yang kita jadikan kebiasaan. Intinya seperti itu lagi ya. Kita lanjut. Ya. Nah, budaya positif katanya di sekolah itu bisa diartikan sebagai tradisi atau kebiasaan di sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai positif yang diajarkan di sekolah. Seperti contohnya yang Ibu Linda katakan tadi, misalnya menjaga kebersihan, ya. Kebersihan itu nilai positif yang kita ajarkan kepada murid-murid kita di sekolah agar mereka bisa menumbuh kembangkan itu sehingga menjadi kebiasaan. Jadi biasa mereka melakukan menjaga kebersihan, suku-suku jika itu bisa lakukan rumah, tidak hanya sekolah menjadi kebiasaan disepakati bersama antara guru dan murid untuk melaksanakan secara rutin di sekolah. Itulah budaya positif. Jadi kebiasaan yang rutin, kebiasaan baik, intinya kebiasaan baik yang dilakukan secara rutin di sekolah. Kemudian untuk menerapkan budaya positif ini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru ternyata ibu, ya, tapi juga dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama yang baik dari semua unsur yang ada di sekolah. Tidak hanya guru saja, tidak hanya murid saja, banyak unsur lain yang berperan juga di sekolah, misalnya para tenaga pendidik yang lain, ya, termasuk PU, para pegawai, suruh dan sebagainya. Nah itu semua harus bekerja sama. Misalnya guru menjaga kebersihan, tapi pegawainya atau pedagang di kantinnya tidak. Nah itu kan tidak tercipta juga kebersihan, gitu ya. Kita di kelas nyuruh anak supaya bersih, sementara kantin kotor. Nah itu tentu tidak selaras, tidak seimbang. Nah, harus seimbang itu perlu ada kerjasama dari semua unsur yang ada di sekolah. Artinya semua unsur di sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, kemudian ibu-ibu, pada kali ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Di antaranya ada 6 konsep inti. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi termasuk di dalamnya hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu-ibu semua, Ki Hajar Dewantara selaras juga dengan tokoh pendidikan Barat D.M. Dasen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Selama ini biasanya kita kalau mengartikan disiplin itu seperti apa ibu? Mentaati peraturan, usaha mentaati peraturan, memaksa dengan peraturan, jadi memaksa dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Selama ini pengertian kita gitu. Ternyata disiplin yang diharapkan, disiplin positif yang diharapkan di sekolah itu tidak begitu sebenarnya, tapi adalah usaha sadar dari seseorang, baik itu guru atau murid, untuk belajar mengontrol dirinya sendiri. Jadi ada upaya belajar. Jadi ketika kita menerapkan disiplin, kita senantiasa terus belajar untuk mengontrol diri kita demi mencapai tujuan yang mulia. Misalnya kebersihan, demi mencapai supaya sekolah kita bersih gitu.
Jadi disiplin positif bisa diartikan juga sebagai upaya seseorang untuk mengontrol dirinya sendiri dalam rangka mencapai tujuan positif untuk diri dan lingkungan sekitarnya. Itu seperti itu pengertian budaya positif. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin yang positif di sekolah itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus dicapai oleh pelajar atau murid. Di Indonesia saat kita telah menerapkan ada 6 kebajikan universal yang tercantum dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kira-kira 6 karakter ini udah dilakukan Bu? Apa belum Bu di sekolah kita? Coba kalau kita lihat ya, karakter yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Udah belum Ibu? Sudah ya. Kita ada kegiatan rutinan tiap Jumat pagi, yaitu kegiatan Pansos Jumat ya. Pentas anak soleh ya. Itu upaya membiasakan murid-murid kita agar mereka tumbuh rasa iman dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diharapkan juga bisa berakhlak mulia gitu. Kemudian berkebinekaan global. Ada belum Bu? Ya, bagaimana seorang murid memandang hal yang berbeda di lingkungannya. Ya, di lingkungan sekolah kita barangkali banyak perbedaan yang ada. Ya, ada perbedaan status sosial, misalnya ada dari status ekonominya, kemudian ada dari sukunya, ada dari agamanya dan lain-lain. Nah itu kita bagaimana mengajarkan karakter anak agar mereka saling menghargai. Ya, walaupun suku mereka berbeda, mereka saling menghargai. Yang berbeda, status sosial berbeda juga saling menghargai. Itu sudah diterapkan belum Ibu? Sudah ya, alhamdulillah dari sekolah kita sudah. Kemudian gotong royong juga sudah ya, pada kegiatan-kegiatan kerja bakti misalnya. Atau gotong royong juga bisa ketika mereka bersama-sama membantu temannya yang kena musibah, gitu Bu ya. Misalnya ada yang meninggal, mereka urunan, kemudian mengumpulkan dana sosial untuk menengok temannya yang sakit atau orang tuanya meninggal dan sebagainya. Kemudian mandiri itu loh Bu. Udah juga, terutama dalam ulangan misalnya mereka diharapkan mandiri tuh. Tidak mencontek misalnya tuh ya, contohnya dikumpulin HP-nya supaya jangan nyontek. Ini yang akhir-akhir ini kita temukan sering sampai numpuk gitu. Entah ini anak bawa HP buat apa nih pada saat semester. Iya. Kemudian kreatif, alhamdulillah kreatif juga udah ada ya. Kita lihat banyak tuh ya pemanfaatan benda-benda bekas untuk didaur ulang. Banyak hiasan yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian bernalar kritis, ya, alhamdulillah kita sudah upayakan bersama dengan penerapan pembelajaran yang menggali ya anak supaya berpikir kritis dengan metode diskusi misalnya. Ya. Nah itu tentang disiplin positif. Kemudian berikutnya yang kedua adalah teori motivasi, ya. Di dalamnya ada hukuman dan penghargaan. Nah teori motivasi menurut Dian Gessen dalam bukunya Restructuring Sering tool disiplin menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 motivasi. Semua manusia, termasuk kita, guru, semua murid juga, semua perilakunya didasari pada 3 motivasi. Ya. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangankan murid Bu ya, kita guru juga ada nggak masih perasaan begitu? Ada ya. Kenapa kita datang tepat waktu? Karena misalnya apa? Takut apa? Takut dihukum. Takut ditegur pimpinan misalnya. Ini aja tuh motivasi kita. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita pribadi guru ada nggak begitu Bu? Nggak ada. Nggak ada yang ngasih. PHP. Ya, nggak ada yang ngasih, berharap ke siapa Bu ya? Nah, yang paling merupakan motivasi internal yang harus kita jaga baik bagi diri kita atau murid-murid kita adalah motivasi yang ketiga. Untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
baik itu kita terapkan ke murid atau ke diri kita sendiri, itu seperti itu sebaiknya. Jangan kita menjadi orang yang pertama, itu yang pertama, dan kedua itu motivasinya hanya eksternal, hanya motivasi dari luar. Ya. Kenapa saya datang telat? Karena saya takut ditegur. Kalau nggak ditegur berarti telat, gitu ya. Kenapa nggak pakai helm? Karena takut ditilang. Kalau nggak ditilang berarti nggak pakai helm. Kan seperti itu. Takut panas. Iya, iya. Kenapa juga telat? Misalnya kenapa harus tiap hari masuk? Karena takut gaji saya dipotong dan sebagainya, misalnya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, berarti kalau nggak ada imbalan kita nggak berbuat itu. Nah itu juga nggak bagus juga. Yang bagus adalah kita berbuat apapun kebaikan yang kita lakukan, motivasinya adalah harus internal. Ini juga yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita, ya. Menjadi orang yang diinginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa mereka datang tepat waktu? Karena mereka meyakini bahwa dengan tepat waktu mereka akan memperoleh manfaat dari tepat waktunya itu. Gitu. Kenapa mereka harus menjaga kebersihan? Karena mereka meyakini manfaat dari menjaga kebersihan. Itu seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya tentang hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman dan penghargaan sebaiknya tidak dilakukan dalam pembelajaran. Selama ini ada nggak Bu kita yang masih suka memberikan hukuman? Ya, hukuman itu katanya bisa bentuknya fisik, bisa bentuk verbal, ya. Bisa dengan fisik kita push up anak atau dan sebagainya, ya. Bisa juga verbal dengan memberikan komentar-komentar yang mungkin melukai hati mereka, gitu ya. Nah itu katanya sebaiknya tidak dilakukan. Begitu pula dengan penghargaan. Hukuman bersifat sepihak. Ya biasanya kalau kita menghukum, jadi peraturan yang dilanggar itu peraturan yang dibuat oleh sepihak, misal oleh guru, murid tidak dilibatkan dalam peraturan itu. Ketika mereka melakukan kekeliruan, maka mereka dihukum. Jadi mereka kan nggak tahu menahu peraturannya seperti apa dibuatnya. Tahu-tahu saya kalau melanggar dihukum aja tuh. Jadi sepihak sifatnya. Ya. Kemudian memaksa, hukuman juga bersifat memaksa. Mau tidak mau harus lakukan tuh apa yang dijadikan hukuman. Push up mau nggak mau harus push up gitu. Ya lari keliling mau nggak mau harus keliling seperti itu. Ya. Yang bisa dilakukan hukuman itu bersifat sepihak, memaksa dan menyebabkan ketidaknyamanan pada diri murid. Pastinya Bu ya. Ada nggak anak yang dihukum bahagia? Nggak ada Bu ya. Sekecil apapun luka hatinya pasti ada luka hatinya. Pasti ada rasa sakit hati, ada rasa tidak nyaman. Bahkan yang paling parah bisa jadi dendam. Kalau orang murid dihukum dengan hukuman fisik yang keras, bisa jadi dendam ke gurunya. Gitu. Makanya dilarang menghukum. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memberikan tugas sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Yang tadi tuh, ya misalnya kalau mereka merusak barang temannya, maka mereka mengganti barang temannya. Nah itu konsekuensi, ya, akibat dari mereka melakukan kesalahan. Nah itu boleh kita berikan seperti itu. Ya. Kemudian menurut Al-Fikon, penghargaan juga sebaiknya tidak dilakukan karena menyebabkan kebiasaan tidak baik pada diri murid. Ya tadi itu penghargaan bisa menyebabkan murid berharap terus-menerus. Jadi ketika mereka tidak memperoleh penghargaan, mereka tidak lagi melakukan kebaikan. Gitu, ya. Itu seperti itu. Penghargaan bisa merusak hubungan, ya. Bisa merusak hubungan seperti apa contohnya? Bisa ketika seorang guru memberikan penghargaan atau pujian yang berlebihan kepada murid yang berhasil di depan murid lain yang tidak berhasil, nah itu bisa menyebabkan merusak hubungan. Artinya bisa timbul rasa iri dari temannya, gitu Bu ya, sehingga bisa merusak hubungan pertemanan mereka. Tuh. Dan penghargaan juga bisa bersifat menghukum bagi murid lain yang tidak mendapat penghargaan. Ya. Jadi yang dapat penghargaan dipuji-puji setinggi langit, yang tidak dipuji bahkan mungkin saja direndahkan. Ya. Jadi itu seperti itu sangat tidak baik dalam upaya kita mendidik murid. Yang bisa diberikan adalah apresiasi atas keberhasilan yang dicapai murid. Apresiasi bisa dengan kata-kata gitu ya. Atau bisa juga dengan selembar kertas piagam. Itu juga bisa merupakan apresiasi.
Gitu. Kemudian contoh tuh kalau hukuman contohnya seperti itu, fisik biasanya bisa fisik bisa verbal. Kemudian penghargaan contohnya dulu saya pernah lakukan seperti ini. Ya. Harapan saya sih bisa menumbuhkan motivasi belajar murid, tapi ternyata penghargaan itu bisa menyebabkan murid berharap. Ya. Ketika mereka tidak dapat, mereka akan nagih. Itu seperti itu. Tuh, itu baik Bu ya. Itu mengenai hukuman sudah bisa dipahami ibu-ibu semua, hukuman dan penghargaan. Kemudian berikutnya kita beralih kepada konsep yang ketiga, yaitu tentang kegiatan kelas. Ya. Ibu pernah ada yang membuat kegiatan kelas di kelasnya masing-masing sebagai guru atau sebagai wali kelas. Jadi kita lihat bagaimana langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Apa sih yang disebut keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap perilaku kelas. Jadi aturan sih Bu ya. Keyakinan kelas ini sebenarnya ada, tapi kalau peraturan masih sifatnya sepihak, dibuat murid mentaati. Tapi kalau keyakinan kelas bersama-sama guru dan murid berdiskusi menghasilkan kesepakatan dan murid tahu konsekuensinya ketika mereka melanggar, maka mereka akan seperti apa. Nah itu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berbentuk pernyataan universal, positif. Jadi jangan ada kata-kata negatif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan itu nggak boleh dalam keyakinan kelas. Atau tidak boleh buang sampah, nggak boleh ada kata jangan atau tidak boleh. Iya, maka kita bikin aja yang positif. Misalnya menjaga kebersihan kelas seperti itu. Gitu ya. Jangan mengganggu teman misalnya, itu juga jangan. Yang ini adalah menghargai teman. Nah itu seperti itu. Jadi kata-kata yang dibuatnya adalah pernyataan-pernyataan positif. Yang mudah diingat murid, simple, tidak panjang gitu kalimatnya. Ya. Dipahami dan bisa diterapkan murid di lingkungan kelasnya. Iya, menghargai guru, datang tepat waktu dan sebagainya. Ya. Nah contohnya proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama Bu. Jadi ada 7 langkah nanti nih. Yang pertama kita menyampaikan konsep kita bahwa kita akan bikin keyakinan kelas bersama-sama, misalnya kelas 7F. Nah 7F, ayo anak-anak kita bikin keyakinan kelas, tujuannya seperti ini, bentuknya seperti ini, kita sampaikan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua pembagian kertas. Ya, jadi nanti kita menyediakan bahan-bahannya berupa kertas karton atau bisa juga kalau nggak ada kertas papan tulis aja, kemudian masing-masing nulis gitu bisa. Tapi yang paling efektif adalah itu pakai kertas warna-warni, kan kertas karton dan apa itu kertas namanya post-it ya yang bisa ditempel. Itu kita bagikan kertas kepada para murid. Semua murid di kelas itu misalnya murid jumlahnya 40, maka 40 itulah 40 murid itu akan menulis kesepakatan kelas yang mereka ajukan. Satu kalimat aja. Yang mereka masing-masing mengajukan satu kalimat. Tuh. Kemudian yang ketiga, murid menulis keyakinan kelas di kertas yang dibagikan tadi. Ya. Kemudian berikutnya menempelkan hasil keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya 40, ada 40 lah ditempel di situ. Semua nempel itu. Bisa di papan tulis atau kertas yang sudah disediakan. Sejumlah anak ya. Kemudian proses seleksi oleh guru. Nah 40-nya itu tidak diterima semuanya 40. Yang sama-sama kita satukan kalimatnya. Misalnya tidak boleh mengganggu kelas, mengganggu teman, tidak boleh pinjam tanpa izin, tidak boleh mencubit, tidak boleh apa gitu ya. Nah itu kan artinya sebenarnya menghargai teman. Kita tulis saja menghargai teman. Gitu. Jadi beberapa kalimat yang mirip dan sejenis itu disatukan. Tuh, namanya diseleksi. Kemudian hasil keyakinan kelas yang diperoleh ditempel. Tuh, baru tadi hasil seleksi tadi yang kalau sama-sama disatuin jadi satu. Nah, yang paling efektif kemudian simple kita tempel. Dari 40 misalnya maka menghasilkan 8 kesepakatan kelas. Jadi yang mirip-mirip itu disatukan. Kemudian terakhir ada proses penandatanganan keyakinan kelas. Jadi kita bikin semacam surat berita acara penandatanganan kesepakatan kelas. Jadi ketika mereka nanti melanggar
kesepakatan kelas, mereka tahu konsekuensinya apa karena mereka dulu sudah menandatangani. Jadi mereka sudah setuju terhadap kesepakatan kelas yang dibuat. Itu seperti itu. Bisa dipahami, Ibu? Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan ya di kelas kita masing-masing. Nah, contohnya seperti ini, keyakinan kelas 8E itu misalnya udah ada 8. Nah, ini apa ya? Bahan dasarnya seperti ini gitu ya, hasil aslinya. Nah, nanti bisa kita rubah menjadi berbagai model. Bisa contohnya seperti ini dengan gambar-gambar yang menarik gitu ya. Atau mau dibikinnya di print warna-warni gitu ya. Atau dibikin apa? Kalau kayak banner tuh, kan banner kecil gitu, bahan banner ya. Kemudian ditempel di kelas bisa. Ya. Boleh. Wali kelasnya. Wali kelas ya. Saya pernah nih ketika diskusi ini saya pernah bertanya, apakah keyakinan kelas itu harus dibuat oleh semua guru? Misalnya satu kelas mapelnya ada 10, apa semua mapel bikin gitu? Saya pernah bertanya waktu itu dalam sebuah diskusi, sebaiknya begitu katanya. Jadi masing-masing gitu, ya. Kemudian saya bilang, apakah nanti murid itu tidak pusing menghafalin misalnya satu guru 10 keyakinan kelas, 10 guru berarti 100 keyakinan kelas. Saya bertanya seperti itu, kemudian kata instruktur waktu itu yang menjawab, ada baiknya memang dibikin masing-masing. Tapi untuk lebih simpelnya lagi, keyakinan kelas ini paling efektif dibuatnya oleh wali kelas masing-masing dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada guru-guru mapelnya. Gitu. Jadi udah disediakan kalimat awalnya gitu. Yang guru-guru mapel lain juga di situ. Misal tepat waktu, ya semua pelajaran juga tepat waktu kan bisa masuk. Gitu. Nah nanti yang khusus kan misalnya matematik apa tuh khususnya baru bisa dimasukkan ke situ. Gitu. Ya, jadi yang lebih efektif sebetulnya oleh wali kelas. Ya. Tuh, itu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kita materi keempat. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam membantu menyelesaikan masalah murid di sekolah adalah memahami kebutuhan dasar yang menjadi latar belakang perilaku murid. Kita ketika menghadapi masalah-masalah murid tuh ya, kadang kita akan langsung menjudge dia itu seperti apa gitu ya. Tapi kita nggak tahu latar belakang dia itu berbuat itu apa, kenapa. Nah itu kita perlu selidiki, ya perlu kita cari tahu. Nah, menurut William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Tuh, ketika seorang murid bermasalah, kita lihat apa nih yang memotivasinya. Ya, misalnya dia ngantuk, apakah dia kurang makan? Itu misalnya belum sarapan, kurang tidur. Tuh, itu masuk ke mana tuh? Kebutuhan mana? Anak ngantuk di kelas, tidur karena belum sarapan. Kemudian bertahan hidup. Jadi satu kasus dengan satu kasus yang berbeda, murid-murid yang satu kasus yang sama tapi muridnya berbeda itu yang mendasarinya bisa jadi beda. Ada anak yang ngantuknya karena belum sarapan, ada anak yang ngantuknya karena memang senang tidur. Senang. Ada juga yang pengen bebas, mau belajar akhirnya tidur bisa. Ya jadi macam-macam kebutuhan yang mendasari perilaku murid-murid kita. Nah tentu penyelesaiannya pun beda-beda. Kalau anak yang ngantuk itu karena kurang makan, bagaimana penyelesaiannya kan tentu beda dengan anak yang hanya senang saja tidur itu karena senang tidur. Jadi beda-beda nanti penyelesaiannya tergantung kebutuhan dasar yang mendasarinya. Bisa dipahami Ibu ya? Tentang kebutuhan dasar murid manusia pada umumnya. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ketika menangani kasus-kasus murid, ya, maka itu bisa menempati 5 posisi kontrol. Bisa kita sebagai penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Nah yang paling ideal dan memang harus dilakukan oleh seorang guru itu posisi yang mana Ibu? Posisi manajer. Ya.
Kalau dulu mungkin zaman dulu kita bisa menjadi penghukum, tapi sekarang itu udah gak bagus lagi seperti itu, ya. Karena tadi hukuman bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada diri murid dan bahkan bisa melukai, bahkan taraf paling parahnya bisa menimbulkan dendam pada diri murid kepada gurunya. Maka kita tidak dibolehkan untuk menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi anak disiksa rasa bersalah. Biasanya katanya guru itu bahasanya keluhan. Kamu kok ibu kecewa sama kamu kok begitu. Jadi ibu nanti ntar ditegur kepala sekolah nih kalau kamu bandel misalnya gitu, ya. Nah itu juga membuat rasa bersalah juga nggak bagus juga. Kemudian teman, ya teman itu biasanya apa ya? Sok dekat, gitu ya. Sok dekat, sok akrab, tuh, itu teman. Itu juga nggak bagus juga. Boleh kita merangkul murid sebagai layaknya teman, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan bisa jadi murid apa ya tidak lagi menghormati gurunya karena nganggap teman aja gitu, serepel, nganggap teman serepel, ya akhirnya meremehkan guru. Itu pun nggak bagus, ya. Kemudian pemantau itu kita selalu ngingetin murid tentang aturannya, tentang kesalahannya yang dilakukan. Itu juga nggak bagus. Yang terakhir yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Nah posisi ini bisa kita terapkan ketika kita menjadi guru kepada kita, dan bisa kita terapkan ketika kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Tuh, ya. Jadi posisi kontrol ini bisa diterapkan dalam posisi kita sebagai guru dan juga posisi kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Karena kita sebagai orang tua juga menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Ya. Biasa nggak Bu menyelesaikan masalah-masalah anak kita, anak pribadi kita di rumah? Ya, biasa kan ya Bu ya. Sebagai ibu rumah tangga kita biasa juga menyelesaikan masalah-masalah anak kita di rumah. Tuh kan bukan lagi dirinya, tetangganya juga diselesaikan urusannya. Ya. Nah sebagai seorang manajer katanya guru itu menyelesaikan masalah bersama dengan murid, ya. Jadi bersama-sama merangkul murid, mengarahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mendukungnya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi kita tidak menyalahkan, ya, kita tidak menyalahkan murid, tapi membantu murid untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Itu yang dilakukan oleh guru yang punya posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kemudian berikutnya posisi manajer mengarahkan guru pada penyelesaian masalah dengan langkah restitusi. Jadi dekat kaitannya Bu. Kalau seorang guru yang posisi kontrolnya manajer, pastinya dia akan menerapkan penyelesaian masalahnya dengan langkah restitusi. Nanti di poin kelima, keenam ya terakhir ada langkah restitusi. Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta rasa percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid ini kita arahkan supaya mereka bisa memanage dirinya sendiri. Itu yang dilakukan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian konsep yang terakhir, inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah sebuah gambar Bu. Gambar apa nih Bu? Segitiga. Itu apa tuh isinya? Itu menstabilkan identitas. Nah, tiga gambar ini gambar segitiga ini menunjukkan tentang 3 langkah penyelesaian masalah murid dengan langkah segitiga restitusi. Ya, ada proses menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya kemarin sudah menangani sebuah kasus, ya. Kasusnya asli ketika saya mengajar di kelas 7F. Ketika saya sedang mengajar, kemudian ada murid yang bermain di kelas, gitu ya. Kemudian kasus ini saya jadikan sebuah video, tapi ternyata ketika bikin video orang murid yang aslinya itu malah sulit dihubungi. Akhirnya saya menggunakan peran lain dengan nama samaran yang lain, ya. Jadi bukan nama sebenarnya dia. Iya. Jadi kasusnya intinya bermain di kelas, kemudian saya memanggil dia pada saat jam istirahat. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa tonton. Suaranya kenceng.
mikrofon ibu ke speaker yang di laptop. Kasih speaker yang di fokus. Yang fokus. Baik Ibu, lihat ya videonya ya. Jadi intinya saya menemukan siswa ini bernama Amel bermain di kelas. Kemudian saya panggil pada jam istirahat ya. Saya tidak menyalahkan dia. Saya tidak menyalahkan Amel ini karena dia bermain di kelas. Tapi saya berusaha membantu Amel menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, saya kenapa dia berbuat seperti itu? Saya tanyakan alasannya kenapa. Kemudian saya tanyakan apakah perbuatannya itu salah benar. Kemudian dia menyadari sendiri bahwa perbuatannya itu salah. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi saya memahami, berusaha bersifat empati, merasakan bahwa yang namanya kesalahan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pernah berbuat salah, murid berbuat salah, bahkan guru pun pernah berbuat salah. Tapi kalau berbuat salah, baiknya ada upaya memperbaiki diri, seperti itu. Ya. Saya katakan juga bahwa bermain itu satu hal yang menyenangkan buat dia. Ya, apalagi anak-anak bermain itu menyenangkan. Tetapi saya arahkan juga ini dalam bermain itu harus lihat waktu dan tempat. Waktunya kapan, tempatnya kapan untuk bermain. Nah, boleh bermain tapi waktunya yang tepat, tempatnya juga yang tepat. Di sekolah boleh main, boleh. Tapi kapan? Misalnya jam istirahat, tidak pada saat jam pembelajaran. Kemudian pada tahapan yang terakhir saya mengingatkan Amel kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Di antara keyakinan kelas yang dibuat adalah tidak bermain di kelas. Istilahnya belajar dengan serius, tidak ada main di kelas. Nah, itu dia menyadari bahwa dia telah telah melanggar keyakinan itu dan bersedia menjalankan konsekuensinya, bahwa dia harus memperbaiki dirinya dan berjanji dan dirinya, katanya dia main karena bosan, ngantuk. Nah, bagaimana caranya? Maka dia memperbaiki pola tidurnya di rumah. Tidur jangan terlalu malam, jangan banyak main sehingga tidak kesiangan, tidak ngantuk pula di kelas. Itu seperti itu. Nih, ini ada bagaimana perasaan Amel?
ibu-ibu ya, testimoni dari murid bahwa murid yang masalahnya kita bantu selesaikan dengan langkah segitiga restitusi itu merasa nyaman, ya, merasa nyaman, merasa senang karena mereka tidak disalahkan dan juga tidak dihukum, ya. Salah iya gitu mereka mengakui, tapi tidak dipersalahkan dan tidak gitu. Malah mereka dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, mereka bisa memperbaiki dirinya ke depan tidak berbuat itu. Bisa dipahami ibu ya? Itulah saya dengan segitiga restitusi seperti itu, ya. Ini pengertiannya Bu ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, ya. Jadi mereka jadi lebih baik lagi gitu, ya. Udah berbuat salah kemudian diproses dan mereka akan kembali kepada kelas mereka, kepada kondisi mereka yang lebih baik lagi, ya. Jadi perbaikan atas kesalahan-kesalahan mereka sebelumnya. Restitusi bukan upaya menebus kesalahan, bukan pula paksaan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran, ya. Jadi murid ditawarkan untuk memperbaiki diri. Restitusi fokusnya pada upaya membantu memberikan solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya kelompoknya kepada perilakunya yang benar. Itu seperti itu, ya. Sampai di situ bisa dipahami ibu semuanya? Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa kita pahami bersama dan kita laksanakan ke depannya. Insya Allah ya. Bersedia ibu-ibu? Insya Allah. Nah, terakhir di penghujung diskusi kali ini saya mau mengajukan refleksi nih ibu-ibu pada hari ini. Mari kita merefleksi pertemuan kita hari ini, diskusi kita kali ini dengan merefleksi dengan pola P4. P4 itu peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Saya minta ada satu ibu-ibu dengan panduan seperti ini. Pada hari ini saya telah belajar tentang apa? Bisa ada salah satu ibu yang menjawab bahwa ibu pada hari ini telah belajar tentang apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Santrisana, SPD Matematika. Saya akan mencoba menjawab. Pada hari ini saya telah mempelajari materi mengenai yang tadi saya dijelaskan oleh Bu Isti, yaitu mengenai restitusi, hukuman, dan juga satu lagi saya lupa. Ya, posisi kontrol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu yang lainnya ada yang mau menambahkan? Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Karin. Pada hari ini saya dan teman-teman telah mempelajari beberapa konsep inti. Yang pertama tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga kita berbicara tentang keyakinan kelas. Yang keempat berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, perasaan saya setelah mempelajari hal ini, saya merasa senang karena akhirnya kita tahu bahwa hukuman dan penghargaan itu bukan hal yang baik yang dilakukan di kelas sebagai guru. Jadi kita akan beralih ke konsep restitusi. Begitu, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk Bu Santi dan Ibu Karin, ya. Jadi peristiwanya hari ini ibu-ibu telah belajar 6 konsep inti yang dibicarakan tadi, ya. Restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas dan sebagainya. Kemudian perasaannya alhamdulillah senang. Ya, mudah-mudahan dari awal rasa senang itu nanti kita mau menerapkan ke depannya. Amin, ya. Kemudian berikutnya pembelajaran. Pembelajaran apa sih? Tadi kayaknya udah disebutkan juga sebenarnya sama Bu Karin, ya. Pembelajaran bahwa kita belajar bahwa hukuman dan penghargaan sebaiknya tidak dilakukan dalam pendidikan. Ada yang lain Ibu? Pembelajaran baru dalam hari ini bisa
tentang keyakinan kelas? Silakan Bu Linda. Tadi tentang restitusi tadi ya. Ya. Tadi bertanya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oh, yang saya pelajari hari ini. Jadi bahwa ternyata membuat keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu menurut saya bersifat memaksa. Kali ini kita membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi nanti yang saya pelajari berarti kita mencari kata-kata yang tadi Bu bilang jangan yang negatif, tapi yang positif. Kayak misalnya jangan pakai kata jangan. Berarti misalnya hormati temanmu, hargai temanmu. Misalnya buang sampah pada tempatnya. Pakai kata-kata yang positif bukan yang negatif. Itu yang saya pelajari untuk konsep budaya positif dalam kelas. Iya. Terima kasih Bu Linda. Jadi tentang keyakinan kelas ya. Alhamdulillah sudah ada gambaran pernyataannya bentuknya seperti apa, kemudian prosesnya juga tadi udah ya, ada 7 proses. Mudah-mudahan kita bisa terapkan. Dan terakhir rencana penerapannya, barangkali ada Ibu yang mau mengeluarkan pendapatnya. Bu Aaf, kedepannya seperti apa, akan mau menerapkan seperti apa? Coba Bu Mila dan Bu Kori. Penerapannya untuk budaya positif itu akan melakukan membuat keyakinan kelas dengan murid dengan langkah yang sesuai. Baik, terima kasih Ibu Linda, Ibu Kori juga ya. Mudah-mudahan kedepannya beberapa konsep inti tadi bisa kita terapkan ya ibu-ibu semuanya ya. Kita bisa bikin keyakinan kelas di kelas kita nanti ya. Kemudian kita juga bisa selesaikan masalah kita dengan posisi kontrol sebagai manajer, dengan langkah-langkah restitusinya itu seperti itu. Dan mudah-mudahan kita juga memberikan hukuman kepada murid. Apresiasi boleh, konsekuensi boleh, tapi hukum jangan. Gitu. Itu seperti itu. Alhamdulillah berarti dengan refleksi tadi saya meyakini bahwa ibu-ibu semuanya telah cukup menguasai konsep inti budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa kita terapkan bersama-sama demi kemajuan sekolah kita. Ya, baik ibu-ibu semua, ada pertanyaan terakhir? Ya, kalau ya silakan. Saya cuma mau bertanya, tadi ada langkah-langkah restitusi ketika siswa melakukan kesalahan ya Bu ya. Nah langkah-langkah itu kalau misalnya masih kesalahan yang itu terulang lagi, apakah langkah-langkah itu akan tetap dilaksanakan atau ada tindak lain selain itu? Tolong dijelaskan. Baik, pertanyaan dari Ibu Santi, bagaimana ketika murid melakukan kesalahan sudah kita terapkan langkah restitusinya, tapi murid tersebut kembali membuat kesalahan yang sama gitu ya. Nah pada langkah terakhir ini boleh kita memberikan konsekuensi. Tadi kan boleh, hukuman tidak boleh, tapi kalau konsekuensi boleh. Jadi karena dia melanggar kembali, maka ada konsekuensinya, ya. Ada semacam sanksinya gitu. Tapi konsekuensinya ini harus disepakati terlebih dahulu bersama. Jadi ketika kita menyelesaikan ini, kita bikin perjanjian juga dengan mereka. Nanti kalau kamu melanggar lagi seperti ini, kamu bersedia bagaimana? Gitu kita tanyakan seperti itu. Kalau misalnya, ya Bu, kalau saya nanti melanggar lagi, saya bersedia dipanggil orang tua saya misalnya. Maka kita panggil orang tuanya kalau dia melakukan seperti itu lagi. Iya. Iya. Kita mengharapkan kebaikan mereka ke depan, dan kita juga bikin perjanjian di terakhir, ketika nanti kamu berbuat seperti ini lagi, kamu mau diapain gitu, kamu mau konsekuensi seperti apa, kita tawarkan ke mereka. Kalau seperti ini lagi nanti ibu panggil orang tua kamu bersedia nggak?
iya Bu, gitu kan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan yang sama, ya kita panggil orang tuanya. Kalau tadi kan belum manggil orang tua tuh, belum melibatkan, baru anak aja ya. Anak kita rangkul, kita bantu memberikan solusi. Tapi ketika mereka berbuat kesalahan lagi, orang tuanya harus tahu. Dan kita udah bicarakannya, gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Santi. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau enggak, berarti sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan Bu ya. Alhamdulillah. Maka dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari Bu Santi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas pertemuan kita hari ini. Semoga banyak mendatangkan manfaat buat kita ya, dan bisa kita terapkan ke depannya sebagai guru yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, untuk menutup acara, mari kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian Ibu, pertemuan diskusi kita kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.